Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, kita belajar masih di tema 3, yaitu benda di sekitarku. Untuk pelajaran hari ini, kita masih di subtema 2, yaitu mengenai wujud benda. Untuk pelajaran hari ini adalah tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter ataupun sebaliknya dengan tepat. Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Nah, untuk itu sebelumnya sebagaimana kita tadi ketahui bahwa yang pertama adalah membaca wacana. Yuk kita baca wacana mengenai subtema 2, yaitu mengenai wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa saja itu? Yuk kita pelajari bersama. Nah, kita buka halaman berikutnya, yaitu wujud benda. Di sini wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Ayo. Nah, di sini untuk memudahkan, di sini wujud benda. Jadi wujud benda itu terbagi kepada 3. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut di sini. Nah, di sini itu kamu telah coba amati. Nah, benda-benda yang ada di dapur Dayu tuh ya. Silakan diamati. Nanti untuk tugas kalian, kalau sudah benar-benar diamati, nanti kamu tulis di sini, ditulis lagi di buku catatan temanya. Mana saja yang termasuk benda padat yang ada di dapur Dayu ya, benda padat. Mana tadi sudah ya diceritakan benda padat, yang termasuk benda padat. Terus di sini juga ditulis benda cair, mana yang termasuk benda cair di sini, yang termasuk benda gas nanti di sini ditulis. Nah, yang selanjutnya
kita akan mengamati ya. Halaman 63 kita akan mengamati. Pernahkah kamu naik transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor ini, motor itu nih ya? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Nah, di sini perhatikan Dena jarak ke rumah nenek berikut. Nah, di sini ini rumah Edo. Nah, di sini rumah nenek. Nah, rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 kilometer 300 meter. Nah, di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, sebagaimana kita sudah pelajari pertemuan yang lalu, yaitu mengenai tangga satuan panjang. Nah, di sini tangga satuan panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat, kalau turun satu tangga itu dikali 10. Contohnya di sini. 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Karena dari kilometer turun tangganya 1, 2. Ya. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 100 dekameter. Nah, di sini tadi contohnya ya, untuk lebih jelasnya, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 kilometer 300 meter. Berapa meter? Nah, dari kilometer ke meter itu turun tangganya 3. Berarti dikalikan dengan 3 kali turunnya dari kilometer. 1, 2, 3. Nah, di sini. Berarti dikalikan dengan 1000. Jadi 5 kilometer, 5 ya, 5 kali 1000. Jadi 5000. Jadi tadi 5 kilometer itu berarti 5000. Berarti 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi 5 kilometer ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah mengkonversi dari meter ke kilometer. Nah, jadi kalau dari bawah ke atas itu naik. Kalau naik itu dibagi 10. Jadi di sini 30.000 meter. Berapa kilometer? Nah, dari meter ke kilometer, naik tangganya dari meter ke kilometer. 1, 2, 3. Berarti naik tangganya 3. Berarti dibagi 1000. 30.000 meter dibagi 1000. Nah, untuk memudahkan kalian, nah ininya tinggal dicoret aja. Angka 1, 2, 3, 0, 1000 itu kan nolnya 3. Ini 3, coret 3. Ini juga 30.000 yang 0 di belakangnya coret 3. Jadi 30 dibagi 1 sama dengan 30. Jadi 30 meter itu sama dengan 30 kilometer. Selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.